Masih bersama saya Rahya Japar dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Tolak pembangunan perumahan di desanya, warga di Lombok Barat menyetop alat berat dan menggelar unjuk rasa di lokasi proyek. Cari barang bukti tambahan, BNN NTB menggeledah rumah kurir narkoba yang ditangkap di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid. Gelombang tinggi disertai angin kencang, nelayan di Lombok Barat libur melaut, harga ikan laut pun semakin mahal. Penyidikan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan seorang warga disabilitas berinisial IWAS terus dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Polda Nusa Tenggara Barat. Polisi saat ini telah memperpanjang masa tahanan rumah terduga pelaku hingga 40 hari ke depan atas tuduhan melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswi. Petugas juga memastikan jumlah korban bertambah dengan memeriksa 2 saksi korban tambahan yang diduga menjadi korban tindakan asusila. Sebenarnya fakta. Meski diduga korbannya mencapai belasan orang, namun polisi memastikan baru memeriksa 4 orang dalam kasus pencabulan tersebut. Polisi juga akan terus mendalami dugaan adanya korban lain dengan bekerja sama dengan lembaga disabilitas daerah dan juga pemerhati perempuan di NTB yang melakukan pendampingan hukum terhadap para korban. Kemarin sudah kita perpanjang untuk yang pertama. Kenapa? Karena masih ada beberapa hal yang perlu kita lakukan terkait dengan fakta-fakta yang muncul belakangan, sehingga kita perlu melakukan proses-proses penyidikan untuk memperkuat fakta-fakta dan alat bukti yang sudah ada, sehingga kita lanjutkan dengan proses penahanan, perpanjangan penahanan. Perpanjangannya berapa lama, Pak? Proses perpanjangannya 40 hari dengan status tahanan rumah. Jadi 20 hari tambah 40 hari. Ya, dengan status tahanan rumah ya. Sejauh ini sudah ada perkembangan saksi-saksi yang diperiksa terkait kasus ini? Ya, ada penambahan saksi korban terutama yang bertambah yang untuk memperkuat tadi tentang perbuatan yang sudah dilakukan oleh tersangka IWAS. Sebenarnya fakta. Untuk memberikan layanan perlindungan hukum kepada para korban, Polda Nusa Tenggara Barat juga membuka hotline posko pengaduan secara online dengan menghubungi nomor ponsel 0811 388 30 666. Tersangka Agus dijerat pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Awaludin melaporkan dari Kota Mataram. Anggota Komisi Nasional Disabilitas atau KND bersama Kanwil Hukum dan HAM mengunjungi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat pada Kamis pagi. Kedatangan KND untuk berkoordinasi dan meminta informasi tentang penanganan tersangka dugaan pelecehan seksual berinisial IWAS yang merupakan seorang disabilitas. KND mengapresiasi langkah Polda NTB dalam penanganan kasus tersebut yang dinilai telah sesuai dengan amanat undang-undang. Namun KND meminta Polda memberikan hak yang sama kepada tersangka dalam menjalani proses hukumnya. Polda juga diminta menangani kasus tersebut dengan profesional dan transparan. Dalam konteks penyandang disabilitas, penting dan perlu kami sampaikan bahwa penyandang disabilitas adalah manusia pada umumnya. Artinya apa? Ketika berbicara aspek hukum, bahwa penyandang disabilitas bisa sebagai korban, bisa sebagai saksi, bisa sebagai pelaku. Nah, terkait bersalah atau tidak, ya, dengan apa yang sudah dilakukan oleh proses yang dilakukan oleh Polda NTB, biarlah pengadilan nanti yang akan menetapkan. Dan kami yakin percaya bahwa Polri, dalam hal ini Polda NTB,
akan bekerja dengan profesional, transparan, dan semua akan berproses karena APH kan nggak berbicara Polda saja, tapi ada kejaksaan dan seterusnya. Kami berharap juga media dapat memberikan informasi yang berimbang agar bagaimana mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia baik bagi pelaku maupun korban. Dan selama ini Polda NTB juga sudah menjalankan mandatnya dengan sebaik-baiknya. Merespon kedatangan Komisi Nasional Disabilitas, Polda menyatakan akan bertindak profesional dalam menangani kasus Agus. Terkait dengan yang lain yang ada informasi yang diterima oleh KDD, kan saya sudah sampaikan bahwa itu informasi didapat dan diterima oleh KDD melalui tim dan perlu pendalaman verifikasi kembali, sehingga apapun itu informasinya yang kami terima nanti dari KDD dan tim, kalau itu menjadi konsumsi untuk dilakukan pemeriksaan dan melaporkan diri sebagai korban ke Polda, itu kami akan tindak lanjuti. Selain mengajak masyarakat menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum, Komisi Nasional Disabilitas juga meminta media menyampaikan informasi yang berimbang agar tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat menggeledah rumah kurir narkoba jenis sabu bernama Andra di Desa Burut Bao, Kecamatan Peraya, Kabupaten Lombok Tengah pada Kamis siang. Petugas menggeledah kamar serta seluruh ruangan rumah tersangka untuk mencari barang bukti tambahan setelah Andra ditangkap di kawasan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Selasa lalu. Tersangka ditangkap bersama rekannya bernama Muzakir usai mengambil narkotika yang dikirim melalui jasa pengiriman antar daerah dari Sumatera. Meski tidak menemukan barang bukti narkotika, namun petugas menyita buku tabungan milik tersangka yang disimpan di dalam ruangannya. Ini kita ambil hanya buku aja, buku tabungan Beritama atas nama Anda. Itu aja. Apa aja isi buku tabungan itu, Pak? Ada terkait dengan pembelian? Belum kita ini, karena hanya debitnya aja yang kita lihat. Jadi itu kan tahun terakhir juga tahun 2022 debit terakhirnya. Kalau yang melatar belakangnya penggeledahan ini apa, Pak? Nah, ini yang sebetulnya ini harusnya nanti itu kita di BNN, karena kami tidak diberikan statement. Umumnya kasusnya kan ini jaringan dari Sumatera. Ya. Ditangkap di mana, Pak? Ditangkapnya di bandara. Bandara sini. Penggeledahan petugas sempat mengagetkan warga karena tersangka adalah orang yang pendiam dan jarang bergaul. Kalau kami lihat dia ini orangnya biasa-biasa saja, kurang bergaul dia lebih banyak diam, jadinya kami nggak tahu sama sekali kejadian seperti itu. Kaget nggak dengan adanya? Sangat kaget. Informasinya jarang pulang gitu. Kalau jarang pulang juga nggak terlalu dekat di sini, jadinya kurang tahu juga kalau dia masalah jarang pulang. Iya, kalau masalah pendiamnya kami semua tahu dia orangnya pendiam sekali, jadinya kurang mengerti lah. Ini kan rumah mertua. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana maksimal seumur hidup. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Ratusan nelayan tradisional di Dusun Karangbangkat, Desa Kuranji, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, menghentikan aktivitas mereka melaut sejak sepekan terakhir. Gelombang tinggi dan cuaca tak menentu di perairan membuat mayoritas nelayan tidak turun melaut karena khawatir mengalami kecelakaan. Hal itu menyebabkan pasokan ikan di kalangan nelayan sangat minim sehingga harganya melonjak hingga 100%. Sementara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama musim cuaca buruk,
Para nelayan beralih profesi bekerja serabutan, mulai menjadi tukang bangunan, buruh pasar, hingga pengepul barang bekas. Yang tidak punya kartu ini? Sepi dia, Bang. Iya. Ya, karena gelombang besar juga. Harusnya dia rusak di tengah. Biasanya kalau ini apa dapatnya? Cuman berapa biji? 20 apa 25 biji itu. Ini termasuk sedikit sekali ya? Iya, enggak ada udah. Udah termasuk enggak ada dia. Rugi ongkos Iya. biaya bensin ya. Sudah sejak kapan ini, Pak? Udah 3 hari deh kayak gini. Iya sepi Pak. Sejak kapan ini? Berapa hari sudah ini? 7 hari sudah. 7 hari ya? Iya. Terus berapa dapat ikan? Dapat ikan enggak ada Pak, dapat penghasilannya ini kan habis saja. Habis saja Pak, ini kan berapa botol lah sudah habis, ini 6 botol sudah habis 18.000 dia habis. Ya rugi Pak, ya penghasilannya ini nelayan. Pas kalau ada sampai banyak dia dapat sampai 1 juta 2 juta kalau dapat. Kalau enggak dapat sepi aja. Ya dibantu apakah mesin, kenapa perahu, nah gitu kan. Dia kalau dia belikan sendiri sulit Pak. Saya sampai minjam uang, itu uang ke bank saya minjam Pak. Untuk beli perahu itu sama jaring itu dia beli 15 juta kita beli. Nelayan berharap pemerintah daerah menggelontarkan bantuan bahan pangan untuk meringankan beban ekonomi mereka selama musim cuaca buruk. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.